telepon. Salah satu pelecehan dari pemirsa. Oke. Kita senang dilecehkan. Oke. Iya, siapa? Iya, oke. Halo. Selamat malam dengan ya. Baik sekali. Cantik sekali rambutnya ini udah berubah. Terima kasih banyak. Oke, Ya, saya mau oke. langsung sama Dari Bapak siapa? Maaf. Andi Samudra Pentabila di Bekasi Timur. Di Bekasi Timur. Oh, Oke, Bapak soal Andi. pelecehan perempuan, sebenarnya ini komentar sedikit. Perempuan yang cantik-cantik kadang-kadang seperti Desi katanya dia judes, itu pasti nggak dilayani sama cowok. Tapi kalau cewek udah cakep, bajunya seksi, ngongkong sedikit, dia pasti dilecehkan. Khususnya di lobi-lobi. Dia suka memang Meskipun merangsang. judes ya Pak Adi? Hah? Meskipun judes. Soalnya kalau sudah membuka-buka paha itu kadang-kadang itu kan sudah merangsang laki-laki. Oke. Iya kan, Pak? Akhirnya Bapak cowok suka terangsang juga melihat kalau cewek-cewek cantik dengan Full rambut pasti pendek. apalagi yang mulus gitu, Mbak. Ada teman Pak, jangan khawatir. Ada Mas Rudi juga sama. Ya, jadi saran saya buat cewek perempuan yang nggak mau dilecehkan, tolong jangan merangsang cowok-cowok laki-laki, khususnya yang cakep. Ya. Amin. Terus pertanyaan saya, ya, apakah perempuan kalau memang nggak mau dilecehkan, ya, tolong jangan juga istilahnya memberi kesempatan seperti buah dadanya agak ditonjolkan Tolong. keluar. Jangan. Nah, itu kan sampai senggol-senggol pakai sikut. Kalau kita naik taksi atau naik bus, naik train, apapun, pasti akan dilecehkan itu. Jadi tergantung dari pihak perempuannya. Kalau perempuannya memang merasa senang dilecehkan, oh dia senang benar. Oke Pak. Hanya itu aja. Terima kasih banyak, RCTI, Bapak. Oke. Iya. Bagus ya angin malam ini, saya stay by terus. Terima kasih banyak. Oke, tadi kasih masukan ya. Tuh, perempuannya katanya Mbak. Ya, memang kecenderungan begitu, malahan kadang-kadang ya. Kalau terjadi pemerkosaan, jaksanya itu seolah-olah menyalahkan yang perempuannya, karena Anda yang mengundang pemerkosaan. Sebenarnya ada benarnya bahwa perempuan jangan membuat dirinya itu vulnerable atau pada posisi yang rentan untuk dilecehkan. Namun itu perempuan yang seksi pun tidak memberi hak pada laki-laki untuk menghina dia atau untuk melecehkannya. Karena seharusnya laki-laki sebagai manusia yang beradab juga kan harus mampu Mas mengontrol Rudi, dirinya. Apalagi sebagai orang makhluk beragama ya. Agama mengatakan itu tidak boleh melecehkan, tidak boleh malahan Oke. cantel-cantel orang yang bukan muhrimnya kan. Kita tanya Mas Rudi, gimana Mas? Ya. Pendapat yang ini nih. Benar. Yang tadi saya ngomong belum selesai nih. Iya, iya. Orang Jepang Jepang tadi. tadi itu Oke. loh. Orang Jepang itu kan perempuannya, lakinya datang malam dengan setengah mabuk. Karena biar dikatakan workaholic, datang jam 10 agak mabuk, sepatu dibukain, semua dia kayak keset. Mereka tidak merasa dilecehkan perempuannya. Kalau dulu di tradisi yang lama, ketika memang Kultur lah barangkali kulturnya, ketika memang pendidikannya baru begitu, dan dia secara ekonomis sangat tergantung pada suaminya, mungkin dia nerima. Tapi saya dengar sekarang ini ketika wanita-wanita Jepang pun sudah berpendidikan tinggi, sudah semakin emansipasi, sadar pada kesetaraan, mereka sudah mulai protes. Dan malahan Mas Rudi yang paling hebat saya dengar, sekarang ini banyak sekali terjadi perceraian pada usia lanjut, jadi usia 65. Kenapa? Ketika suami-suami itu mulai pensiun, Mulai capek mungkin, mereka. Mbak. ya. suaminya sekarang nongkrong di rumah seharian, istrinya bosan Mbak, meninggalkan. mungkin selain itu juga memang kalian di umur 60 lebih udah nggak bisa ngapa-ngapain. Minta cerai. Kenangan hidup. Mas jangan ceritain diri sendiri dong Kenangan Mas. hidup. Tinggal kenangan ya Bukan Mas. efek samping tapi efek depan yang penting. Di depan nggak ada, di samping nggak ada efek. Oke, Mbak. Tapi tadi kita bicara soal perempuan yang sulit dilecehkan. Kalau Mas Rudi dulu, biar perempuan sulit sekali dilecehkan harus gimana Mas? Ya itu tadi kata Mas apa tadi? Mas Adi. Tadi benar, pakaian juga yang jangan terlalu vulgar dan sikap yang percaya diri dan sikap yang tidak mengundang gitu. Biarpun dia pakaiannya bagus, tertutup, tapi kalau gayanya lihat saya maunya dengan mata yang berkedip-kedip, otomatis kan pengen dilecehkan itu. Ya, laki-lakinya juga. Iya dong, nggak kayak saya biasanya jawab gitu. Oke, kita tunggu di penelpon berikutnya Mas. Ini Lanjut. seneng deh Mas Rudi itu terbuka sekali Terima gitu. kasih, sayang, terima kasih. Kasih wawasan. Kenapa Mbak? Kita terima telepon lagi? Oke. Ya, sudah ngobrol, belum ada telepon lagi yang masuk. Ini produser dengan santainya, Oke, Lanjut. itu enaknya jadi produser. Perempuan produsernya yang ada di sini, tapi dia punya power. Iya. Jadi Mas Rudi, ayo masuk. Ya Oke. saya merasa dilecehkan tapi nggak apa-apa saya sih. Oke, halo. Halo. Selamat malam. Dengan siapa Bapak? Dengan Adi. Maaf? Adi. Adi. Tadi Andi, sekarang Adi.
Andi ya, di mana? Adi. Mas Adi, Pak. Mas Adi. Di mana Mas Adi? Di Bintaro. Di Bintaro, silakan. Ya, cuma ya saya sependapat dengan yang telepon yang tadi. Karena memang sepertinya pelecehan untuk perempuan itu diundang oleh perempuan sendiri deh. Udah denger nggak sih? Catat. Mungkin ini usul saya aja buat wanita nih ya, entah wanita entah perempuan gitu loh. Ya kalau bisa walaupun dia mempunyai kebanggaan dengan bentuk tubuh yang kata Bagus, orang tuh indah, entah mulus. betis yang indah, entah paha yang indah, entah maaf payudara yang indah, tapi untuk mengurangi pelecehan seksual yang mungkin tidak diingini, lebih baik tolong deh agak lebih sedikit berbudaya timur. Mas Adi sendiri punya putra atau putri? Kebetulan saya belum nikah Oh, oke. dan saya Ya, jadi- kadang-kadang iseng juga kalau melihat perempuan seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalkan ngelihat perempuan yang lebih sopan, lebih gimana, terus terang saya lebih segan, Oke. lebih respect sama dia. Baik Mas Adi, terima kasih Oke, banyak yuk, teleponnya. selamat malam. Selamat malam. Kok perempuan terus yang contoh. disalahin? Ya, nah, ya, di dalam hal ini kan secara umum ya. Tapi tidak selalu karena perempuan itu pakai pakaian menggoda maka dia dilecehkan. Seperti kalau kita katakan tadi, seperti pembantu rumah tangga, banyak yang dilecehkan bukan karena dia pakai pakaian seksi, apalagi kalau dia di Arab Di sana Arab, ya ya. pasti pakai panjang-panjang. Tetapi karena dia berada di satu lingkungan di mana dia itu sangat lemah posisinya, pengetahuan terbatas, pengetahuan bahasa terbatas, tidak banyak orang yang bisa membantu dia, dan dia berada di kekuasaan keluarga tertentu misalnya, dan dia mudah dilecehkan. Jadi sebenarnya tidak selalu bisa disalahkan korban pelecehan itu adalah salah perempuan. Juga misalnya di pabrik-pabrik, di mana banyak buruh perempuan, itu sering terjadi pelecehan pada buruh-buruh perempuan tersebut oleh atasannya, oleh laki-laki yang berkuasa. Itu bukan karena dia memakai pakaian yang merangsang, tapi karena dia berada pada posisi yang lemah. Jadi saya kira yang perlu kita camkan juga di sini adalah jangan justru korban pelecehan itu sendiri yang dipersalahkan terhadap masalah yang dihadapinya walaupun ada benarnya. Tapi ini tolong dilihat ada masalah yang lebih besar dari itu, yaitu masalah ketidaksetaraan itu tadi. Oke. Itu wanita yang bicara, Mas Rudi gimana? Setuju. Oh. Setuju. Jadi udah ketiban tangga, Mbok ya, jangan ditindih lagi. Kasihan, Udah jatuh kasihan. jangan ketiban tangga. Ya, Oke. walaupun itu tadi saya kira penting pesan dari bapak-bapak Iya, tadi ya, iya, kita betul. jangan mengundang pelecehan. Betul. Tetapi walaupun sudah menjaga diri, pelecehan itu masih sering terjadi. Iya. Kalau bicara soal pelecehan kok kayaknya nggak habis-habis. Karena yang perempuan kekeh, jangan salahin kita dong. Abis aslinya udah cantik mau diapain gitu kan, bisa gitu. Abis seksi sih, sex appeal-nya emang tinggi. Ada beberapa wanita emang sex appeal-nya tinggi. Ada juga umpamanya kita melukis ya, melukis laki-laki mana ada indahnya sih? Lukis ya dong, ya fair. Oke. Betul. Karena perempuan itu indah. Ember. Oh, oke. Gimana ngomong embernya, Mas? Pemirsa, tokoh pelawak yang satu ini susah sekali dilecehkan. Karena orang juga segen ngelecehin dia. Ngelihat juga kayaknya apanya lagi yang mau dilecehkan, sudah terlalu terlecehkan gitu. Kita minta tangan buat Komeng. Ya. Ada apa gerangan? Saya dipanggil ke sini. Apa untuk dilecehkan? Ya kurang lebih begitulah. Ya. Meng, kenapa sih lo ngambil suara? Suara lo biasa nih. Ya. Karena ini honornya setengah. Kalau full gue langsung robah. Ya. Enggak, suara lo berarti aslinya nggak kayak bebek gitu dong. Enggak gitu, berarti antenanya kurang pas TV lu. Arahinnya dong. Enggak, aku pengen tahu kenapa sih ngambil suara bebek kayak kesedek apa gitu. Karena orang terlecehkan biasanya ngetop. Jadi saya perlu melecehkan diri saya sendiri supaya orang melihat, oh ini yang melecehkan diri sendiri. Akhirnya tahu. Ibaratnya Oh, lu Hugo, sadar ya kalau itu lu menyelecehkan diri lu sendiri gitu. daripada nggak ada omongan lain, mendingan gue nyelak diri gue sendiri. Oh iya. Kan begitu. Itu Gue positive pulang nih. thinking tuh ya. Ya, gue hitung sampai 3 pulang. Gue inget yang tadi. Apa sih 1, 2, 3 itu? Saya nggak perlu jelaskan. Ah. Yang penting ada yang bergerak di tubuh kita. Ya. Ah. Mic misalnya, ya kan, kena kegoyang-goyang. Yang lain udah. Oh iya, oke. Komeng, pernah nggak sih, ini jujur nih harus jujur. Ya. Pernah nggak dilecehkan sama perempuan? Dilecehkan pernah saya. Saya ditolak oleh wanita. Saya mencintai dia, tapi dia menolak saya. Terlalu sensitif seorang Komeng Wah, cerita soal itu. penolakan cinta. Saya suka sama dia nggak suka sama saya. Terus dia suka sama saya, cewek lain lagi nih. Saya nggak suka sama dia. Sekali itu cewek suka, saya suka, bapak saya yang suka. Kan repot.
kelebihan dari seorang pelawak adalah dia bisa selalu ngeles-ngeles. Kalau Iya. ditanyain tentang sesuatu yang sensitif, belum dijawab, pelecehan pernah nggak? Apa? Pernah dilecehkan apa enggak? Ya sama pernah perempuan? itu tadi. Saya ditolak Ditolak sama cewek. sama Madonna. Saya dilecehkan dong. Kurang apa saya? Kurang ajar kan? Sudah terbukti sekali kalau semua laki-laki merasa terlecehkan sama Iya, Madonna ya. makanya jangan sekali menolak saya, berarti itu melecehkan saya. Ya. Dengar-dengar lu juga sering tampil Ya. di melawak gitu di Ya. depan banyak perempuan. Ya, kenapa? Lu pernah merasa penonton-penonton lu itu gak melecehkan lu? Lu ngobrol apa berenang lu? Gue gak Itu tahan lu melecehkan. lihat mukanya. Iya. Lu melecehkan gue lah, gue Iya. gak bisa berenang. Ya, Oke. itu berarti nggak sadar yang punya air. Ini Gimana pertanyaannya mau berenang? tadi. Airnya segini kan? Tunggu dulu. Melecehkan. Pertanyaannya adalah, Adalah? dengarkan baik-baik. Iya. Apakah penonton-penonton lo yang Lu perempuan melecehkan gue udah semua ngasih itu- bantal. Berarti lu ngajak sesuatu. Ngajak bersihin bantal maksudnya Oh, kan? iya. Ya, memang gue pembantu muka gue. Pembantu presiden tapi. Jangan nyindir-nyindir lo. Apa? Presiden memang banyak kan, nggak di sini aja, di negara lain juga ada presiden. Ya kan? Oke. Iya. Gue denger lo semua pertanyaan Gus nggak dijawab. Oh Oke. iya, silakan, Sekarang gue mau tanya. Iya. Katanya bikin album. Hah? Bikin album mau Album nyanyi. apa? Katanya mau nyanyi. Nguap aja pales gue suruh nyanyi. Lu Nggak, tadi aja gue jawabannya- ke situ. Jawabannya Oh iya yang apa tadi, enggak? yang cewek, Ah. ngelawak, ya kan? Bukan nyanyi. Aduh ini tulalit apa? Tadi yang pertama belum dijawab kan? Iya, Gus, tunggu dulu. Kita Nah. teratur ya. Iya, Perempuan teratur. melecehkan. Ya. Susah deh kalau orang nggak Udah nyambung tadi yang gini. itu udah dijawab. Apa? Yang tadi yang saya dilecehkan oleh Madonna kan itu Bukan. udah. Sekarang penonton yang melecehkan pernah nggak? Penonton selama ini mungkin nggak tahu ya. Pernah sih dulu ada orang apa namanya hamil, ya kan? Idam, megang-megang gue. Masa keluarganya bilang, Meng tambahin Meng, itu melecehkan gue. Masa gue suruh nambahin? Lu megang apa Mesti dulu? nyepul dong gue dong, nggak boleh Oh. nambahin kan? Oh gitu. Itu. Lu sendiri juga seneng. Lu sendiri sebagai laki-laki seneng nggak dilecehin? Apa? Tergantung. Pada saat-saat kita begini ya seneng. Kita begini maksudnya bagaimana? Iya bercanda, ngobrol Oh, gini kan, oke. ada yang bayar soalnya, Ah, ya kan? Oke. Kalau- Sekarang Gus mau tahu nih soal bikin albumnya. Album apa sih lo? Ini katanya ada album. Hah? Katanya ada album, bukan album foto ya. Album apa? Album katanya mau nyanyi. Pelecehan nih, menuduh nih. Ada Orang pasalnya nih. betul kok dibilang katanya, coba nyanyi dulu deh nyanyi. Sedikit aja nyanyi, gue pengen dengar kalau Komeng nyanyi, ngomong aja udah. Jangan, ini nanti TV bisa burak nih. Nggak Kameramen usah. pingsan semua. Lo dibayar hari ini datang nyanyi. Udah duluan gue pulang Pelecehan juga kan nggak gue punya apa-apa. power, ntar dulu Ya. nyanyi. Ya, lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu yang belum dikarang. Iya. Ya nggak tahu gue juga. Iya, gimana sih? Tamu gue nih, coba ya produser Ya. lain kali kalau pilih tamu, Mbok yang bisa Oke. diajak cerita. Justru produser saya yang milih.